Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin. Alhamdulillah masih bisa share lagi kegiatan hari ini. Kegiatan saya diawali di pagi hari ya teman-teman. Seperti biasa, masak ya, menyiapkan untuk sarapan dan bekal. Oh ya teman-teman, di sini saya mohon maaf karena voice over saya ini suaranya itu agak bindeng gitu ya, agak serak-serak juga karena saya lagi flu gitu ya, sinus saya lagi kambuh, jadi suaranya tuh agak lain. Mohon maaf, mungkin teman-teman agak merasa terganggu atau nggak nyaman gitu dengar saya ngomong. Tapi kalau nggak diisi suara gitu ya videonya, ini nggak akan upload teman-teman. Dan saya udah lama banget nggak upload video gitu ya, karena memang ada hal-hal yang lain gitu ya, ada kesibukan yang lain. Apalagi anak saya juga sakit dan saya juga lagi seperti ini ya, meriang gitu. Jadi udah beberapa hari ini saya nggak upload video. Dan ini aktivitas saya di pagi hari. Seperti biasanya saya mau masak-masak dulu. Dan untuk masak kali ini hanya 3 menu ya yang mau saya masak. Saya mau masak sop telur puyuh dan masak asam pedas ikan toman sama goreng tempe nanti. Karena anak saya tuh nggak bisa makan ikan yang banyak durinya gitu ya, makanya anak-anak itu saya masakin sop telur puyuh aja, dicampur pakai wortel, kentang sama buncis. Dan ini saya mau nyiapin untuk bumbu asam pedasnya dulu. Ini saya pakai bawang merah, kemudian bawang putih, jahe sedikit, kunyit, serai, cabai merah. Saya nggak pakai cabai rawit ya teman-teman, karena Pak suami juga kalau terlalu pedas gitu kurang mau gitu ya, makanya saya kalau buat asam pedas itu ya yang sedang-sedang lah. Namanya juga asam pedas, seharusnya pedas gitu, tapi Pak suami itu nggak mau yang terlalu pedas. Dan enaknya juga biasanya kalau asam pedas itu kan pakai asam belimbing atau pakai asam kandis gitu ya, tapi berhubung saya nggak punya asam itu, jadi saya pakai asam tomat aja. Saya pakai 2 buah ya. Oke deh, udah siap untuk bumbu asam pedasnya, tapi waktu blender nggak saya videoin ya teman-teman. Ini saya mau lanjut masak. Di tungku sebelah sana itu saya lagi rebus air ya untuk masak sopnya. Saya didihkan dulu, kemudian saya masukin yang keras-kerasnya dulu ya supaya cepat empuk, seperti kentang, wortel. Dan di sebelahnya lagi saya lagi goreng bawang merah, bawang putih untuk sopnya. Kalau untuk sopnya tuh saya pakai irisan bawang merah, bawang putih aja ya, nggak pakai bumbu giling, yang simple-simple aja lah ya, yang cepet gitu. Karena kalau pagi hari itu memang harus kerjaannya itu harus diburu-buru gitu ya. Dan ini saya sambil-sambil juga mau goreng tempe. Saya pakai tepung beras 2 sendok dan dicampur dengan tepung terigu ya. Tempenya juga tinggal 1 papan, udah habis ya stoknya, jadi mau saya goreng aja semuanya. Ini untuk bawang merah dan bawang putih yang ditumis udah udah kering gitu, jadi saya angkat, saya tiriskan dulu supaya minyaknya nggak terlalu banyak ya. Nanti kalau udah mendidih dan udah mau matang sopnya, baru saya masukin bawang merah, bawang putihnya. Kalau untuk bikin sop memang saya seperti ini aja teman-teman, lebih enak gitu ya. Anak-anak juga lebih suka yang pakai irisan bawang merah, bawang putih ketimbang pakai bumbu yang digiling gitu ya, pakai kemiri kemudian pakai merica gitu tuh anak-anak kurang suka gitu, karena terlalu banyak kali bumbunya. Apalagi kalau pakai bunga lawang ataupun bumbu-bumbu yang bumbu kering gitu, anak-anak saya tuh nggak pala suka wanginya, kemudian rasanya juga anak-anak kurang suka. Makanya saya kalau bikin sop itu pakai irisan bawang merah, bawang putih aja yang ditumis. Oke deh, lanjut. Ini saya mau goreng tempe, dan untuk sopnya saya masukin dulu kentang, wortel sama buncisnya ya. Yang keras-keras dulu saya masukin supaya nanti nggak bersamaan gitu matangnya, karena kan kalau kentang agak lama gitu matangnya ya, makanya saya masukin dulu.
Kalau buncis juga sebenarnya sih gampang gitu empuknya, tapi ini saya masukin aja semuanya supaya buncisnya itu nggak apa-apa lah empuk kali. Oke deh, udah mulai separuh matang ya untuk kentang sama wortelnya. Lanjut saya masukin untuk telur puyuhnya. Kemudian saya kasihin bumbu, garam, kaldu jamur, sama gula sedikit. Kalau untuk masak sayur sop memang seperti ini aja, udah simple lah ya, nggak apalah repot-repot gitu. Dan ini untuk goreng tempenya udah selesai ya. Tadi juga ada sisaan tepungnya sedikit lagi, saya goreng aja. Karena si adik itu kalau tepungnya itu yang digoreng tuh dia mau gitu, makanya saya goreng aja. Dan itu juga sopnya udah mateng ya. Dan ini lanjut saya memasak untuk asam pedasnya tadi. Ini saya kasih tadi kemiri ada 3 butir gitu ya, jadi dia supaya kuahnya tuh kental ya kalau banyak kemirinya. Ini bumbunya juga nggak saya tumis, langsung saya masukin aja, saya tambahkan air. Kalau ditumis dulu juga nggak apa-apa ya teman-teman, tapi saya kalau masak asam pedas itu nggak pernah saya tumis bumbunya. Saya masukin aja langsung ke dalam kuali, kemudian ditambahkan air dan dimasukkan ikan-ikannya. Untuk sayur asam pedas ini gampang sih bikinnya ya, sama kayak kita bikin gulai sebenarnya. Tapi Pak suami tuh nggak mau dia kalau sering-sering gitu ya, sesekali maulah dia makan asam pedas ini. Tapi kalau sering masak dia kurang suka gitu. Kalau Pak suami tuh lebih suka digulai gitu ya teman-teman. Tapi ya sering-sering masak gulai juga nggak bisa. Ini saya tambahkan daun-daun ya, seperti daun salam, daun jeruk, sama daun kunyit. Oke deh, ini kita tinggal tunggu matang aja. Nanti kalau udah mendidih baru deh saya masukin tomat dan bumbu-bumbu yang lainnya. Oh ya teman-teman, lagi masak apa nih? Boleh dong share-share di kolom komentar ya. Mungkin menu teman-teman bisa saya coba gitu ya, karena sesekali juga bingung gitu ya mau masak apa, padahal di kulkas itu banyak stok makanan ataupun sayur-sayuran gitu ya, tapi bingung mau dimasak apa. Mungkin teman-teman bisa ngasih ide masak apa gitu. Oke deh, ini dia menu masakan saya di pagi hari ini ya, ada 3 macam. Alhamdulillah untuk sarapan dan bekal sekalian untuk makan siang nanti cukup. Dan ini udah berangkat semuanya ya, Pak suami dan anak-anak. Lanjut saya mengerjakan pekerjaan saya lagi. Saya mencuci piring dulu. Piringnya lumayan agak banyak sih, tapi ya harus dikerjakan ya, walaupun sebanyak apa. Kalau untuk pagi hari ini saya tinggal sendirian ya, nggak ada temennya karena udah pada pergi sekolah anak-anak. Oh ya teman-teman, terima kasih banyak ya buat teman-teman yang selalu nonton video saya ini sampai dengan selesai. Semoga teman-teman gak pernah bosen nonton video saya ini. Saya tahu video saya ini memang video yang sangat sederhana, yang memang kegiatannya itu berulang gitu ya, setiap harinya itu terus mengerjakan pekerjaan rumah. Mungkin teman-teman ada yang bosan gitu ya, masa ya kerjaannya itu terus. Ya memang seperti ini ya pekerjaan saya, dari pagi subuh bangun tidur itu sampai nanti menjelang siang seperti ini, dan setiap harinya juga seperti ini. Dan memang pekerjaan kita itu kan nggak ada habisnya gitu ya, hari ini selesai besok ada lagi, selesai lagi ada lagi, seperti itu. Tapi ya kita kerjakan dengan hati yang senang ya, jangan kita mengeluh. Kalau kita mengerjakan dengan hati senang, pekerjaan itu akan terasa ringan. Oke deh, ini saya udah selesai untuk cuci piring. Ini videonya saya cepetin aja ya, takut nanti teman-teman bosan nontonnya gitu ya, kelamaan cuci piringnya. Dan setelah cuci piring, saya lanjut bersihkan kompor, ngelap-ngelap kompor ya. Bekas cipratan minyak tadi lumayan banyak. Ini saya gosok pakai sabut cuci piring aja, kemudian dilap pakai kain yang meresap. Kalau untuk kain lap saya nggak pakai kain lap yang bagus gitu ya, pakai kain lap yang udah buruk dan yang udah koyak-koyak. Kalau dia meresap itu saya gunakan untuk kain lap ya teman-teman.
Dan ini juga bekas pakaian gitu ya, pakaian si adik dulu waktu kecil, celana-celana yang nggak pakai gitu ya, atau baju tapi dia kayaknya meresap, itu saya gunakan untuk kain lap. Dan alhamdulillah untuk urusan piring dan kompor itu udah selesai dan udah rapi. Ini lanjut saya mau beresin kain yang udah saya cuci tadi, ini tinggal saya bilas aja. Untuk cucian kali ini saya 2 kali nyuci ya teman-teman, nggak yang terlalu banyak kali lah, normal lah seperti biasanya cucian saya seperti ini. Ini saya bilasnya di mesin cuci aja ya, nggak di bawah karena nggak terlalu banyak juga pakaiannya. Biasanya kalau banyak saya nyucinya tuh di bawah pakai keran gitu ya, ditampung pakai ember, kemudian saya bilas. Tapi ini karena sedikit, saya bilasnya di mesin cuci aja. Pokoknya semua pekerjaan itu disambil-sambil ya teman-teman, nggak dibiarkan gitu waktunya berlalu. Oke deh, singkat ceritanya untuk pakaian udah selesai. Ini saya lanjut memujemur pakaian di luar. Kalau untuk hari ini cuacanya alhamdulillah cerah. Mudah-mudahan sampai siang lah ya, biar kainnya itu cepet kering. Dan untuk hari-hari ini biasanya ya seperti hari-hari sebelumnya gitu, panas teman-teman, belum ada hujan ya. Tapi ketika saya voice over ini tadi malam lah ya, itu hujan. Dan alhamdulillahnya hari itu agak dingin ya, karena sebelum-sebelumnya tuh cuaca di tempat saya tuh panas banget. Pokoknya pagi hari pun udah terasa panas gitu. Dan ini udah selesai untuk urusan pakaian. Lanjut saya mau nyapu di dapur. Ini kegiatan terakhir di dapur ya, setelah beres-beres semuanya saya lanjutkan untuk nyapu. Ya seperti ini ya teman-teman, kegiatan di dapur aja bisa menghabiskan waktu berjam-jam mengerjakan pekerjaan di dapur gitu ya, dari masak, berberes, itu bisa menghabiskan waktu berjam-jam. Dari sebelum subuh ya saya di dapur ini sampai nanti jam 9 itu baru selesai di dapur. Itu pokoknya semua pekerjaan lah ya, sampai beres dapurnya dan sampai rapi gitu, baru deh saya membereskan rumah yang di depan. Udah selesai untuk nyapu di dapur, ini saya lanjut ke dalam. Ada pakaian sedikit yang belum saya lipat karena tadi malam itu nggak sempat gitu ya mau lipat pakaian. Ini saya lipat-lipat dulu. Pakaian ini sedikit ya teman-teman, karena kemarin nyucinya pas hari libur, jadi nggak ada pakaian sekolah dan pakaian kerja, makanya sedikit kain yang dicuci. Hari ini saya juga nggak nyetrika ya karena masih sedikit, mungkin besok lah kering dulu pakaian dijemur tadi, baru saya mau nyetrika. Kalau nyetrika udah banyak itu kita males bawaannya ya, makanya saya kalau nyetrika itu sebelum pakaian itu banyak bertumpuk saya nyetrika. Kalau dulu iya saya laundrykan teman-teman, tapi sekarang nggak saya laundrykan lagi, saya nyetrika sendiri.
Oke, udah selesai untuk lipatin pakaian. Lanjut di sini saya mau gulung dulu atau mau lipat kasur santainya. Ini saya kebas-kebasin dulu pakai sapu karena berpasir gitu ya. Jadi ini mau saya kebas-kebasin dan saya simpan dulu ke dalam kamar. Lalu saya nyapu ya. Nyapunya juga nyantai aja teman-teman, gak terlalu yang ngoyo gitu ya. Dan untuk nyapu ini saya nggak banyak ambil video ya teman-teman, takut teman-teman nanti bosan. Dan ini saya udah sampai teras samping nyapunya, dan setelah ini aktivitas saya selesai teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah selalu nonton sampai dengan selesai. Jangan pernah bosan-bosan ya teman-teman. Semoga video saya ini juga bisa memberikan manfaat yang baik buat teman-teman semuanya. Ambil baiknya dan buang buruknya ya. Semoga teman-teman yang lagi males, yang lagi mager-mageran untuk beraktivitas, dengan nonton video saya ini bisa menularkan semangat yang positif ya untuk teman-teman semuanya. Oke deh, terima kasih buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.